Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas bab yang ke-15 yaitu Basic Configuration. Di bab kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname, mencoba mengkonfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, mengkonfigurasikan IP address router, mengkonfigurasikan IP server dan client, dan juga yang terakhir ada basic remote access. Nah, pertama-tama kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname terlebih dahulu. Oke, di sini adalah topologi yang akan kita gunakan. Jadi, hostname itu apa? Hostname merupakan identitas atau nama yang digunakan dalam komputer di dalam suatu jaringan. Contohnya, misalkan di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router ini kita berikan hostname RTR Debian. Kemudian di sini terdapat Debian server. Nah, di sini kita bisa berikan hostname SVR1 strip Debian. Kemudian di sini ada juga Ubuntu server. Nah, di sini kita akan berikan hostname SVR2 strip Ubuntu. Nah, untuk client atau Ubuntu desktop kita berikan hostname client strip Ubuntu. Jadi, fungsi hostname adalah untuk suatu identitas untuk pengenal dalam jaringan. Nah, hostname juga mempermudah kita dalam memanajemen atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau komputer. Oke, jadi secara default, router Debian ataupun server Debian itu kan memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita ingin mencoba meremote suatu jaringan, misalkan router Debian, karena namanya sama, itu nanti pasti kita akan bingung yang mana router Debiannya, yang mana server Debiannya, karena semua namanya sama. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname-nya. Oke, di sini kita coba di router Debiannya aja dulu. Di sini saya login dulu. Perhatikan di sini terdapat Widianti@Debian. Widianti ini adalah user yang saya gunakan dan @Debian ini adalah hostname kita. Nah, secara default Debian router atau server kita itu secara default hostname-nya adalah Debian saja. Nah, di sini jika kita coba subscribe, kemudian kita coba lihat dengan hostname CTL. Perhatikan di sini static hostname-nya itu Debian ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti hostname tersebut dengan cara mengganti hostname-nya. Jadi caranya gampang sekali, yaitu di sini teman-teman tuliskan seperti ini. Saya tuliskan dulu. Kemudian kita tulis set hostname. Kemudian kita tulis namanya. Misal di sini seperti pada topologi kita berikan RTR Debian. Oke, seperti ini kita enter. Oke, kita coba lihat di hostname CTL lagi. Perhatikan di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi RTR strip Debian seperti yang saya rubah tadi ya. Tapi jika kita lihat di sini masih root Debian. Untuk mengapply-nya di sini kita exit, kemudian kita exit lagi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk loginnya sudah berubah. Sekarang kita bisa masukkan usernya. Perhatikan di sini hostname-nya telah berubah menjadi RTR strip Debian. Nah, jadi komen hostname CTL set strip hostname itu untuk mengganti suatu hostname. Di sini kita lanjut coba pada Debian server dan juga Ubuntu servernya ya. Oke, di sini saya sudah merunning Debian servernya. Kita login dulu. Caranya sama seperti tadi. Di sini kita masuk dulu ke root, lalu kita ketikkan seperti tadi. Karena pada Debian server saya ingin hostname-nya seperti ini, lalu kita enter. Coba cek. Sudah berubah menjadi SVR1 strip Debian. Sekarang karena di sini masih Debian hostname-nya, kita coba apply dulu dengan exit. Kemudian kita exit lagi, lalu kita login. Oke, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi SVR1 strip Debian ya. Sekarang kita lanjut mengganti hostname pada Ubuntu servernya. Oke, di sini pada Ubuntu server saya sudah login. Di sini kita masuk dulu ke root dengan komen sudoku. Kemudian kita cd. Lalu tuliskan komennya seperti tadi.
Dan pada Ubuntu server saya ingin berikan hostname SPR2 strip Ubuntu seperti ini. Jadi kita enter, kita cek. Di sini sudah berganti tadi hostname-nya, tapi belum di-apply. Kita apply dulu, kita exit. Oke, perhatikan di sini hostname-nya sudah berubah ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi hostname pada virtual machine. Oke, kita lanjut ke pembahasan konfigurasi host. Sebelumnya kita sudah mencoba mengkonfigurasi hostname. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi host, di mana konfigurasi host itu juga sama pentingnya seperti konfigurasi host. Oke, di sini saya sudah login di router Debian saya. Kalau sebelumnya kita mengkonfigurasi hostname itu merubah /etc/hostname. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi host. Jadi kita akan merubah /etc/host. Jadi host adalah mapping antara IP dengan hostname. Misal di sini kita clear dulu ya biar lebih enak dilihat. Di sini kita masuk ke root dulu dengan komen su-. Ya sudah, di sini kita ketik nano /etc/host. Kemudian kita enter. Perhatikan di sini terdapat localhost atau terdapat IP yaitu 127.0.0.1. Itu adalah localhost, artinya itu adalah diri kita sendiri. Lalu di bawahnya juga ada 127.0.1.1. Ini sama seperti yang di atas yaitu localhost. Cuma di sini ada name-nya yaitu Debian rtrdebian.com. Di sini kita close dulu dengan Ctrl X. Nah, fungsi dari host itu adalah kita bisa ping IP dengan menggunakan namanya. Misal 127.0.1.1 itu kita ping dengan nama itu tadi ya, seperti ini Debian. Seperti ini kita coba enter. Nah, bisa. Jadi ping yang tadi, yang ping Debian rtrdebian.com itu sama saja seperti kita mengiping IP 127.0.1.1. Nah, jadi di sini kita akan merubah name hostnya menjadi sama seperti hostname-nya. Kita coba nano /etc/ seperti ini. Nah, di sini kita akan merubah host ini yang Debian rtrdebian.com menjadi sama seperti hostname-nya yaitu rtrdebian. Kita tulis seperti ini ya, rtrdebian.debian.com. Nah, di sini kita exit dengan Ctrl X plus. Lalu kita coba cat /etc/host. Perhatikan di sini hostnya telah berubah menjadi rtrdebian.debian.com. Nah, jadi jika kita mau mengeping IP 127.0.1.1 itu kita bisa mengeping dengan cara rtrdebian.debian.com seperti ini. Kita enter. Nah, maka dia akan bisa. Oke, kita lanjut merubah host pada Debian server dan juga Ubuntu servernya. Di sini saya coba di Debian server dulu. Di sini saya sudah login. Kita masuk root dulu dengan su-. Kemudian kita nano seperti ini, kita enter. Nah, kemudian di sini kita ganti hostnya sama dengan hostname-nya. Di sini karena hostname-nya adalah SPR1, jadi kita tulis SPR1 strip Debian. Lalu di sini kita tulis Debian saja berarti seperti ini. Lalu di pinggirnya kita juga tulis SPR1 strip Debian. Oke, kita simpan, Ctrl X, di enter. Lalu kita coba ping dengan ping SPR1 strip Debian. Dia bisa ya. Kita lanjut ke Ubuntu server. Caranya sama seperti ini. Ini saya buka dulu Ubuntu servernya. Di sini pada Ubuntu server saya juga sudah login. Dari itu kita masuk root saja, sudo su. Kita cd. Kemudian kita tulis nano /etc/host.
Di sini hostnya kita tulis menjadi svr2-ubuntu. Lalu kita tulis lagi svr2-ubuntu seperti ini. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X. Kemudian kita coba ping svr2-ubuntu seperti ini. Oke, dia berhasil ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengkonfigurasi host pada virtual machine-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencoba mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi, kita akan menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, di sini adalah gambarnya. Jika kita lihat pada IP host OS adalah 192.168.56.1. Itu adalah IP yang akan kita berikan pada host OS. Di mana secara default jika kita cek pada control panel, kemudian di sini kita klik network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting, lalu kita klik yang virtual box host only, kita klik detail. Nah, perhatikan di sini IP-nya adalah 192.168.56.1. Nah, jadi kita bisa menambahkan IP pada host OS yaitu 192.168.56.1. Nah, nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian-nya adalah 192.168.56.10. Kemudian IP dari router yang menuju ke internal network adalah 10.10.10.1. Kemudian pada server 1 Debian, IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian pada Ubuntu servernya saya berikan IP 10.10.10.3. Lalu pada client Ubuntu desktopnya di sini saya berikan sebagai contoh saja yaitu 172.16.1.2/24. Kemudian untuk dari router Debian ke client Ubuntu-nya adalah 172.16.1.1/24. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi IP address pada router. Oke, ini adalah topologi panduan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita menambahkan IP yang mana nanti IP-IP ini akan kita berikan ke perangkat-perangkat yang ini yang ada di dalam topologi gambar ini. Di sini kita akan mencoba konfigurasi IP pada router Debian-nya terlebih dahulu. Di sini kita buka router Debian-nya. Di sini kita cek dulu IP address-nya dengan command IP address. Kemudian kita enter. Oke, di sini terdapat 4 interface. Di mana yang pertama ada interface LO atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua komputer memiliki IP loopback. Tapi di sini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua di sini ada interface endpost 3. Jika kita lihat pada topologi, interface endpost 3 ini adalah yang mengarah ke host OS atau dari router ke host OS. Nah, nanti kita akan mencoba mengubah IP-nya menjadi 192.168.56.10/24. Kemudian di sini yang ketiga ada interface endpost 8, di mana endpost 8 ini adalah adapter yang mengarah ke internal network yang mengarah ke server-server. Nah, jadi di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian yang keempat ada endpost 9. Endpost 9 itu yang mengarah ke client Ubuntu. Di sini kita coba konfigurasi IP-nya menggunakan command nano/etc/network size interface. Sebelumnya di sini kita masuk ke dalam root dulu. Kemudian kita tulis perintah yang tadi saya ucapkan. Seperti ini, nano/etc/network/interfaces, terus kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP yang akan kita gunakan. Di sini teman-teman perhatikan terdapat iFast endpost 3 AINA DHCP. Nah, DHCP ini otomatis yang mana nanti kita akan mendapatkan IP otomatis. Tapi karena saat ini kita butuh yang statik, maka di sini DHCP-nya kita hapus, kemudian ganti static. Seperti ini.
Kita enter, kemudian di sini kita konfigurasikan IP-nya dengan common address, lalu kita tuliskan IP-nya yaitu 192.168.56.1. Enter, kemudian di sini kita tuliskan juga netmax-nya. Karena tadi kita menggunakan /24, maka di sini netmax-nya adalah 255.255.255.0. Lalu kita tuliskan juga gateway-nya. Gateway ini digunakan untuk agar router kita dapat internet. Di sini karena pada Debian untuk mengarah ke internet itu kita melewati host OS. Nah, jika teman-teman ingat IP host OS pada topologi kita adalah 192.168.56.1, maka di sini kita tulis gateway-nya yaitu IP dari host OS kita. 192.168.56.1. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita coba menambahkan IP yang mengarah ke internal network yaitu 10.10.10.1 dan yang mengarah ke klien yaitu 172.16.1.1. Oke, di sini kita coba tuliskan untuk menambahkan IP yang kita gunakan yaitu kita gunakan common ipes post inet tab seperti ini. Lalu kita enter. Di sini kita tambahkan address IP-nya yaitu 10.10.10.1. Enter. Kemudian netmax-nya di sini sama 255. Enter. Kemudian di sini kita tidak perlu menambahkan gateway. Kemudian kita berikan IP untuk klien Ubuntu. Caranya sama seperti sebelumnya. Jadi kita enter lagi. Di sini kita tulis seperti tadi ipes inet. Oke, kita enter. Lalu kita tulis address yaitu 172.16.1.1. Enter, kemudian netmax-nya. Oke, seperti ini kita Ctrl X. Nah, di sini kita cek IP address-nya dengan IP address. Oh ya, sebelumnya teman-teman, tadi saya ada sedikit kesalahan pada saat mengetik ini ya, yang ipes and post 9. Tadi saya menulisnya ipes and post 3. Jadi teman-teman bisa ikuti saya yang sekarang ini, yang tadi jangan diikuti karena ada sedikit kesalahan, tapi yang ini sudah benar. Oke, kalau sudah seperti ini kita cek IP address-nya. Teman-teman perhatikan di sini masih belum ada ya IP-nya. Sekarang kita apply dengan command systemctl restart networking. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita tulis if up. If up itu artinya interface up ya. Di sini kita tulis endpost 3. Kemudian kita enter. Lalu kita arrow ke atas. Endpost 3 kita ganti menjadi 8. Kita enter lagi. Arrow ke atas. Lalu kita tulis endpost 9. Kemudian kita enter. Oke, kita cek IP address, kemudian kita enter. Perhatikan di sini IP dari endpost 3 adalah 192.168.56.10 dan endpost 8 adalah 10.10.1 dan pada endpost 9 adalah 172.68.1.1. Sama seperti saat tadi kita mengkonfigurasikan IP-nya ya. Sekarang kita lanjut untuk mencoba mengkonfigurasi IP server dan juga klien. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan IP 10.10.10.2 pada Debian server dan 10.10.10.3 untuk Ubuntu server, lalu 172.16.1.2 untuk Ubuntu client. Oke, langsung saja pertama-tama kita coba konfigurasikan pada Debian server dulu. Teman-teman buka Debian servernya, kemudian teman-teman login ya. Oke, di sini jika teman-teman sudah login, seperti biasa kita masuk dulu ke dalam root dengan command. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan command manu /etc/network/interfaces. Kemudian kita enter. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Oke, kita enter. Di sini kita ubah DHCP-nya menjadi static. Kemudian kita enter.
Karena kita ingin memberikan IP 10.10.10.2 pada SPR1 Debian, maka kita tulis address 10.10.10.2. Lalu netmasknya 255.255.255. Kita berikan gateway-nya. Nah, karena untuk ke internet itu melewati router, maka IP gateway-nya adalah IP router 10.10.10.1. Kita enter, kita Ctrl X, di enter. Lalu di sini kita aktifkan dengan perintah sistem cpl restart networking, enter. Kemudian kita tulis if out endpoint 3, enter. Kita cek IP address. Perhatikan di sini pada IP endpoint 3 ini sudah 10.10.10.2 ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan pada Ubuntu servernya. Ini teman-teman buka Ubuntu servernya, kemudian teman-teman login, kemudian kita masuk ke dalam root dengan sudo enter, masukkan passwordnya, enter. Ini kita cek dengan IP address. Ya, teman-teman lihat di sini IP endpoint 3-nya belum ada ya teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu dengan sudo nano /etc/netplan/00, kemudian kita tab, kemudian kita enter. Nah, untuk mengubah IP address pada Ubuntu itu sedikit berbeda ya dari Debian. Di sini DHCP itu kita ganti menjadi no karena kita butuh yang statik. Kemudian kita enter, lalu kita spasikan hingga sejajar di bawah DHCP-nya ya. Kita tulis addresses, kemudian titik 2, kemudian kita spasi, lalu kurung kotak, kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.3/24, kita tutup kurung, kita enter, kita spasi hingga sampai di bawahnya sejajar. Kita tambah gateway-nya. Kita tambahkan gateway 4. Di sini titik 2, 10.10.10.1. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita apply dengan sudo netplan apply. Kita enter. Lalu kita cek dengan IP address. Perhatikan di sini IP endpoint 3 sudah seperti yang kita konfigurasikan tadi, yaitu 10.10.10.3. Sekarang kita lanjut konfigurasikan IP pada Ubuntu kliennya. Oke, di sini saya sudah membuka Ubuntu desktop kliennya. Kalau teman-teman sudah login, di sini teman-teman klik yang ini tanda yang paling kanan ini. Lalu teman-teman klik wired connecting. Kalau udah, teman-teman klik wired setting. Nah, pada network kita klik gambar yang ini, kemudian kita klik yang IPv4 ini, yang tadinya DHCP kita ganti menjadi manual. Di sini pada addresses kita tuliskan IP-nya dari Ubuntu desktop client yang sudah kita tulis 172.16.1.2. Kemudian untuk netmask 255. Oke, untuk gateway di sini oke seperti ini. Kemudian di sini kita apply. Pada ini kita off-kan, lalu kita on-kan lagi. Kemudian kita cek pada terminal. Di sini kita coba ping IP-nya. Oke, di sini berhasil ya. Nah, jadi demikianlah untuk mengkonfigurasi IP pada server dan juga klien. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan basic remote access. Oke, pada praktik kali ini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu remote. Remote itu misal kita ingin dari klien Ubuntu kita ingin masuk atau meremote di router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Tetapi, jika pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada di atas center. Nah, nanti jika ada error, misalkan kita ingin melihat konfigurasi dari router Debian ini, ataupun server-server ini, nah jika misal kita sedang di luar kota,
ataupun warna kiri, itu kan tidak mungkin kita balik ke dalam senternya. Maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Nah, di sini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremotnya kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan PuTTY. Di sini kita coba download aplikasi PuTTY-nya dulu. Teman-teman buka aplikasi pencarian. Di sini saya buka Chrome ya. Nah, di sini teman-teman tulis download PuTTY, kemudian enter. Kemudian kita pilih yang download PuTTY Free SSH, kita klik. Di sini kita klik yang download PuTTY. Kemudian di sini teman-teman pilih yang 64 bit. Jika teman-teman klik yang 64 bit, nanti akan otomatis langsung terdownload. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya. Nah, jika teman-teman sudah selesai mendownloadnya, teman-teman bisa open PuTTY-nya. Nah, tadi kan kita ingin mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, di sini kita pastikan dulu dari host OS bisa mengeping ke router Debian. Maka dari itu, teman-teman buka command prompt, lalu tuliskan ping IP dari router Debian-nya, yaitu 192.168.56.10. Kemudian kita enter. Oke, di sini berhasil ya. Setelah ini kita buka aplikasi PuTTY-nya. Nah, jika teman-teman sudah membuka PuTTY-nya, di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya, yaitu 192.168.56.10. Kemudian di sini untuk portnya tetap SSH ya 22. Kemudian di sini kita open. Kemudian di sini accept. Oke, di sini kita login menggunakan user router kita. Nah, perhatikan sekarang kita sudah masuk router Debian-nya. Jadi di sini itu memudahkan teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah, dan teman-teman juga bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Di sini saya buka virtual machine routernya. Nah, di PuTTY itu kita bisa mengkonfigurasinya. Misalkan teman-teman ingin mengkonfigurasi IP address, kemudian kita blok seperti ini. Nah, dia nanti akan otomatis tercopy. Ini kita hapus dulu. Di sini kita copy dengan klik kanan. Nah, lihat bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian-nya. Oke, jadi seperti itu untuk basic remote. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-15 ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.